Kalau kita masih menyatu dengan dunia ini, saudaraku, kita tidak bisa menyatu dengan Allah. Karena kita terus masih memakai kodrat dosa kita. Dan kita tidak mau berjuang mematikan kodrat dosa itu. Dan ingat saudaraku, hal ini adalah tanggung jawab yang besar dalam hidup setiap orang. Maka kita harus terus mengkonsumsi, menyerap nutrisi-nutrisi kebenaran Tuhan. Yang hanya itulah yang bisa mengubahkan karakter kita. Mematikan kodrat dosa dan menghidupkan kodrat ilahi di dalam kebenaran itu yang mentransformasi pikiran kita. Sehingga kita bisa mengenakan kodrat ilahi. Dan kita bisa bersekutu intim dengan Allah secara tepat akhirnya. Tubuh ini harus dipersiapkan menjadi bait Allah yang benar. Di mana kita punya ruang Maha Kudus dan Bapa berkenan ada di dalamnya. Ini bukan sebuah kemustahilan loh saudaraku. Ini sungguh bisa terjadi kalau kita memang, gimana ya ngomongnya, satu-satunya begini loh saudaraku. Engkau satu-satunya yang menjadi fokus hidupku Tuhan. Nah itu saudaraku. Jadi seperti apa ya, kalau kita baru ngebet nih kepingin beli sesuatu nih misalnya. Ya, kalau daging kita itu kan kita sampai kepikiran gak bisa tidur. Kadang kita jalan kemanapun kepikiran kita di benda itu. Nah, seperti itu seharusnya kita ke Tuhan. Kemanapun, dimanapun, apapun yang sedang kita kerjakan. Orientasi kita hanya satu fokusnya, yaitu Tuhan. Bagaimana aku senengin Tuhan. Bagaimana aku manjain Tuhan. Bagaimana aku buat Tuhan tersenyum. Bagaimana aku gak melukai perasaannya. Lah begitu terus saudaraku. Itu butuh waktu memang. Dan berat sekali saudaraku. Bahkan beberapa orang bisa berkata, banyak orang bisa berkata mustahil. Enggak saudaraku. Bukan sesuatu kemustahilan kalau kita mau berjuang. Kalau jatuh bangun lagi, ayo berjuang. Perjuangan yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah perjuangan yang memang fokusnya kepada hal itu saja. Percayalah kalau kita melakukannya dengan tekad yang sungguh-sungguh saudaraku. Maka kita bisa melihat perbedaan antara hidup kita dengan orang lain. Mungkin saja orang lain akan melihat kita memiliki keadaan yang asing, yang beda dengan lainnya. Tapi gak apa-apa, gak masalah saudaraku. Karena memang kita diciptakan untuk kembali ke rancangan Allah semula. Kita harus beda dengan dunia ini. Karena kita punya frekuensi dan fokus hidup yang memang beda dengan manusia pada umumnya. Saudaraku, sebenarnya manusia diselamatkan supaya dapat menjadi manusia yang benar. Artinya sesuai dengan rancangan Allah semula saat Tuhan menciptakan manusia. Manusia yang tadinya tidak bermartabat manusia, mau diubah menjadi manusia yang dimartabatkan. Menjadi man of God-nya Tuhan. Manusia yang memang berkodrat ilahi. Apapun jabatanmu, apapun profesimu, siapapun dirimu. Kalau dirimu memang berjuang di sana, benar-benar mau senengin Tuhan, maka kau bisa jadi man of God-nya Tuhan dan itu ditandai oleh Tuhan. Kalau jadi pendeta rohaniawan seperti saya tetapi tidak punya perjuangan untuk menyenangkan perasaan Tuhan, saya kira saudaraku, itu sama sekali tidak ada nilainya jabatan pendetanya. Hal yang bernilai itu adalah ketika kita meninggalkan manusia lama kita, meninggalkan cara hidup kita yang lama. Tapi susah pastor, loh gak apa-apa saudaraku. Kita berjuang bareng. Jatuh bangun, ya saya pun jatuh bangun saudaraku. Tapi kita berjuang fokus ke sana untuk mengenakan manusia baru. Yang terus diperbarui di dalam roh dan pikiran.
Sehingga kita dapat memasuki kekudusan hidup yang sesungguhnya. Seperti yang tertulis di dalam Efesus 4 atau dalam Ibrani 12 yang berkata mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Itulah yang dimaksud dengan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kesuksesan yang sebetul-betulnya dalam hidup sebagai manusia ciptaan Tuhan. Atau dikatakan begini, kekayaan yang sesungguhnya. Amin gak saudaraku? Kalau kita bisa mengambil bagian di dalam kekudusan Allah, kita menemukan Tuhan, kita ditemukan Tuhan, dan kita hidup, bisa berkata, kita bisa menghidupi Mazmur 23. Kau adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Wah, indah saudaraku. Maka itu boleh saya katakan kekayaan hidup yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Kita tidak punya materi banyak, tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita kaya di dalam Tuhan. Indah hidup itu. Banyak orang yang tidak percaya bahwa ada kehidupan di balik kehidupan sekarang ini. Maka mereka mengejar dunia, mereka bandingkan dengan kekekalan. Mereka mengatakan lebih berharga dunia ini ketimbang kekekalan. Padahal saya cuma mau katakan, di dunia ini sementara. 70 tahun, 80 tahun itu sebentar saudaraku. Betul, kadang saya berpikir, saya duduk gitu ya di kamar doa. Saya merenungkan hidup saya. Rasanya baru kemarin sekolah, SMP, SMA, kuliah. Hari ini saya sudah punya anak yang sudah mau SMA. Kadang saya berpikir cepat sekali hidup ini berlalu, saudaraku. Anda pasti juga berpikir begitu, saudaraku. Seakan-akan baru kemarin kita lakukan hal itu misalnya. Ternyata sudah berpuluh tahun saya lewati. Betul gak, saudaraku? Perbandingannya dengan kekekalan itu jauh. Kekekalan itu tiada batas. Maka kalau hari ini kita hidup dan hidup kita tidak dipergunakan dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan, maka semuanya jadi sia-sia dan akan lenyap dalam sekejap seperti uap, saudaraku. Aduh, makanya pagi ini saya cuma mau mengingatkan teman-teman semua, jangan merasa gagal ya. Jangan merasa miskin, jangan merasa lemah, jangan merasa tidak bernilai. Kalau hari ini kau tidak punya pasangan hidup, jangan merasa gagal dengan hidup. Belum punya rumah, belum punya anak. Aduh pastor, aku tidak kuliah, aku tidak punya pendidikan yang tinggi. Aduh pastor, aku tidak bisa ini, aku tidak mencapai ini dan itu. Kemudian kau merasa tertindas karena orang menganggap dirimu gagal dan lemah. Karena mereka dunia ini punya standar sendiri dengan arti kesuksesan hidup. Maka pagi hari ini saya cuma mau katakan, jangan merasa gagal di situ, saudaraku. Karena kesuksesan kita yang sesungguhnya adalah ketika kita memang benar-benar menjadi man of God-nya Tuhan. Atau boleh saya katakan begini, ketika engkau bisa menyatu dengan Allah, back to the basic. Itulah manusia Allah yang memang benar-benar diinginkan oleh Sang Pencipta kita. Apa gunanya kau memiliki seluruh harta di dunia ini? Kau miliki dunia ini tapi kau kehilangan nyawa. Kau punya pasangan, kau menikah, tetapi kau menikah dan akhirnya pernikahanmu menjadi neraka. Kau menghujat Tuhan, kau menyalahkan Tuhan karena keadaanmu. Kau hidup merana, kau menyalahkan dirimu sendiri. Kau jauh dari Tuhan dan kau terhilang. Untuk apa saudaraku kau menikah begitu? Untuk apa kau punya harta dunia, tetapi dengan kekayaanmu kau lupa dengan Tuhan? Kau tidak lagi pernah bergantung kepada Dia. Kau tidak pernah lagi bersyukur dengan hidup karena kau merasa kekayaan itu bagian dari hidupmu. Kau lupa bersyukur dengan setiap suap nasi yang masuk di dalam mulutmu. Seakan-akan itu hal lumrah. Kau mulai ponggah, kau mulai sombong. Kau lupa bahwa semuanya dari Tuhan.
Dan kau mati di dalam kekayaanmu dan kau terhilang di dalam kekayaanmu. Coba renungkan kalimat-kalimat ini, saudaraku. Dan di kekekalan di sana, kau meratap kepada Tuhan. Kalau tahu begini, Tuhan, aku tidak mau kau beri aku kekayaan. Kau bisa berkata di situ, lebih baik aku miskin tapi aku memiliki Tuhan. Tapi pastor, lebih baik hidup di dalam berkecukupan, berkelimpahan. Hai, saya cuma mau katakan, kerjakan bagian kita yang terbaik. Urusan yang lain biar Tuhan yang memberkati kita. Jangan lihat rumput tetanggamu lebih hijau, tetapi belajarlah mengucap syukur. Lihat hidupmu sendiri, koreksi terus mana yang belum baik, dan tersenyumlah kepada Tuhan. Dan di mulut kita sambil memandang ke atas yang berkata, Lord, thank you so much for everything. Itu lebih indah, saudaraku. Lebih indah. Maka berjuanglah saja untuk tepat di pemandangannya. Kita akan merasa seperti kupu-kupu yang dibungkus kepompong yang mau keluar dari kepompong untuk menjadi kupu-kupu. Ini untuk tingkat tertentu, tetapi yang lain mungkin baru tingkat ulat, kemudian mau masuk jadi kepompongan. Kita akan menggeliat. Rasanya sulit sekali ya keluar dan sepertinya tidak berhasil keluar. Memang itu butuh proses, butuh perjuangan. Butuh perjuangan berat, tidak boleh ada kata putus asa atau berhenti di tengah jalan untuk mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Masalah demi masalah ditempa masuk ke dalam hidup kita. Ingat pesan saya, saudaraku. Menataplah ke atas yang berkata, terima kasih Tuhan untuk semuanya. Maka Ibrani 12 berkata, firman Tuhan mengatakan, jangan putus asa. Di dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Maka jangan kita berkata, aku manusia yang penuh kelemahan, kekurangan. Atau kita pasrah dengan keadaan hidup, ya udah deh mau apa, terserah terjadilah. Jangan, saudaraku. Kalau hari ini apa yang dipercayakan Tuhan dalam dirimu, pernikahan, pekerjaan, anak-anak, orang tua, pelayanan, apapun itu, studi, apapun itu, saya cuma mau katakan, jangan sembarangan kau lakukan itu, karena semua akan dituntut pertanggungjawaban kelak. Ya udah deh begini aja, nggak bisa, saudaraku. Ya, kalau sampai kita punya mental begitu, udah deh emang gua pikirin, terserah deh. Saya cuma mau katakan, lebih baik kita tidak pernah jadi manusia daripada membiarkan diri kita berhenti pada satu titik yang membuat kita tidak mencapai perubahan. Tapi susah, pastor. Misal nih kalau dalam pernikahan, pasanganku tidak mau berubah. Engkau dulu berubah, saudaraku. Tuntut dirimu berubah dulu. Berubah gimana, pastor? Berubah seperti yang Tuhan kehendaki, maka pasanganmu pun akan tertarik kepada kutubmu. Ada dua kutub, kutub Tuhan dan kutub setan. Kalau engkau berjuang masuk di dalam kutub Tuhan, maka saudaraku, pasanganmu pun akan melihat hidupmu dan dia akan tersengat dan akan mengikuti kutub di mana engkau berdiri. Maka ayo berjuang, yuk kuduskan diri kita. Supaya tubuh kita ini menjadi bait roh Allah. Supaya kita layak di dalam persekutuan dengan Bapa di surga suatu hari nanti. Amin, saudaraku. Gereja yang benar adalah gereja yang berdoa. Ini adalah ciri gereja yang benar. Karena mujizat itu bisa terjadi sesaat. Kita tetap mempercayai mujizat, saudaraku. Tetapi tentang doa tidak bisa sesaat. Orang tidak bisa pura-pura rohani. Namun kalau orang berdoa, itu jelas membuktikan dia adalah manusia rohani. Orang tidak bisa menyembunyikan kesungguhan dan ketulusannya dalam berdoa. Dan orang juga tidak bisa menyembunyikan kepura-puraannya. Apalagi pura-pura hidup suci, pura-pura menutupi dosa, pura-pura dengan alih-alih pelayanan dan sebagainya, tidak mungkin bisa ditutupi.
Maka saya cuma mau katakan, Tuhan melihat bagaimana kita hidup. Kita harus punya martabat sebagai seorang manusia yang memang diproyeksikan oleh Allah. Hidup kembali ke rancangan Allah semula. Ayo perjuangkan saudaraku. Hiduplah benar. Perjuangkan hidupmu mulai hari ini. Sehingga hari hidupmu sampai kau menutup mata di bumi ini adalah perjuangan semakin benar di pemandangan Allah. Selamat pagi saudaraku. Selamat berjuang ya. Jangan jahat sama orang. Tuhan memberkati. God bless you.